Diperkirakan ada 4,8 juta posisi keamanan siber yang belum terisi secara global. Namun banyak organisasi melaporkan bahwa tantangan paling kritis mereka bukanlah kekurangan orang dengan jabatan keamanan siber, tetapi kekurangan orang dengan kombinasi keterampilan yang tepat. Kesenjangan keterampilan keamanan siber sama pentingnya dengan masalah kualitas dan kuantitas. Sertifikasi teknis saja tidak menghasilkan praktisi lengkap yang dibutuhkan organisasi yang terus-menerus berada di bawah tekanan. Para profesional yang membangun karier paling efektif dan tahan lama di bidang ini adalah mereka yang berinvestasi dalam spektrum kompetensi penuh, fondasi teknis, kemahiran alat khusus, literasi teknologi yang muncul, dan keterampilan lunak yang memungkinkan pengetahuan teknis untuk diterjemahkan menjadi dampak organisasi. Di sini, kami akan memberikan uraian komprehensif tentang keterampilan penting yang dibutuhkan setiap profesional keamanan siber saat ini. Disusun berdasarkan fondasi teknis, kemampuan khusus yang menentukan jalur karier yang berbeda, domain keterampilan yang muncul yang dibutuhkan oleh lanskap ancaman saat ini, dan keterampilan lunak yang diremehkan oleh profesi ini yang berakibat fatal. Landasan teknis, dasar yang tak tertawar. Sebelum spesialisasi apapun dimungkinkan, ada landasan teknis inti yang berlaku di setiap peran keamanan siber. Ini adalah keterampilan yang tanpanya kemampuan yang lebih canggih tidak dapat dikembangkan atau diterapkan secara efektif. Ini adalah dasar tempat setiap spesialisasi selanjutnya dibangun. Dasar-dasar jaringan. Jaringan adalah lapisan teknis dasar keamanan siber dan benar-benar tidak mungkin untuk efektif dalam peran keamanan defensif atau ofensif apapun tanpa pemahaman kerja yang menyeluruh tentang bagaimana jaringan berfungsi. Keamanan jaringan adalah landasan keamanan siber yang berfokus pada pengamanan sistem komunikasi internal dan eksternal. Para profesional harus memahami firewall, sistem deteksi intrusi, jaringan pribadi virtual, dan segmentasi jaringan untuk mencegah akses tidak sah dan pelanggaran data. Pemahaman yang kuat tentang protokol TCP/IP, protokol keamanan, dan langkah-langkah keamanan nirkabel juga sangat penting untuk manajemen risiko. Area pengetahuan spesifik yang paling penting adalah yang menjelaskan bagaimana aktivitas berbahaya sebenarnya bergerak melalui sistem jaringan. Memahami bagaimana model TCP/IP bekerja di setiap lapisan, dan serangan apa yang beroperasi di lapisan mana. Bagaimana resolusi DNS menciptakan peluang untuk pembajakan, peracunan, dan penyalahgunaan saluran tersembunyi. Bagaimana protokol perutean bekerja, dan bagaimana manipulasi tabel perutean dapat mengalihkan lalu lintas. Bagaimana fungsi TLS SSL, di mana mode kegagalannya, dan seperti apa alur kerja inspeksi sertifikat. Bagaimana protokol nirkabel berperilaku, dan di mana kelemahan autentikasi dan enkripsinya berada. Dan bagaimana keputusan arsitektur jaringan, segmentasi, desain DMZ, penempatan firewall, memengaruhi kemampuan penyerang untuk bergerak secara lateral setelah akses awal. Keahlian sistem operasi. Para profesional keamanan terutama bekerja dalam dua ekosistem sistem operasi, dan ya, masing-masing membutuhkan jenis keahlian yang berbeda. Linux menggerakkan sebagian besar server, infrastruktur cloud, alat keamanan, dan sistem yang menghadap internet di dunia, sehingga keahlian baris perintah Linux menjadi wajib. Windows mendominasi lingkungan klien dan server perusahaan, sehingga administrasi sistem Windows dan konfigurasi keamanan sama pentingnya bagi siapapun yang bekerja di bidang keamanan defensif perusahaan. Di luar dua ekosistem utama ini, keakraban dengan macOS semakin relevan seiring platform ini terus berkembang di lingkungan perusahaan, dan pemahaman tentang model keamanan sistem operasi seluler, iOS dan Android, telah menjadi kebutuhan bagi setiap profesional yang bekerja di lingkungan dengan kehadiran perangkat seluler yang signifikan. Pembuatan skrip dan pemrograman. Tidak semua peran keamanan siber membutuhkan kemampuan pemrograman yang mendalam, tetapi ketidakmampuan untuk membaca, memahami, dan menulis skrip dasar merupakan keterbatasan yang semakin signifikan di bidang
di mana otomatisasi, pengembangan alat khusus, dan analisis cepat adalah harapan standar. Mengetahui cara membangun ad dan mengotomatiskan tugas berulang dengan bahasa seperti Python atau PowerShell akan memberdayakan kita untuk menjadi analis yang lebih efisien. Python adalah bahasa skrip yang paling bermanfaat bagi para profesional keamanan siber di berbagai peran. Keterbacaannya dan kekayaan ekosistem pustaka yang berfokus pada keamanan menjadikannya pilihan utama untuk segala hal, mulai dari mengotomatiskan analisis log dan pemindaian jaringan, hingga mengembangkan muatan khusus dan membangun skrip deteksi. PowerShell sangat penting khususnya untuk pekerjaan keamanan yang berfokus pada Windows, respons insiden pada sistem Windows, keamanan direktori aktif, dan otomatisasi khusus Windows, semuanya mendapat manfaat dari kefasihan PowerShell. Pembuatan skrip bash penting untuk otomatisasi berbasis Linux, dan merupakan bahasa pilihan untuk banyak integrasi alat keamanan standar. Ambang batas yang paling dibutuhkan oleh sebagian besar peran keamanan siber bukanlah kemampuan untuk membangun aplikasi dari awal, tetapi kemampuan untuk membaca kode yang ada dan memahami apa yang dilakukannya, memodifikasi skrip agar sesuai dengan kebutuhan spesifik, dan menulis otomatisasi untuk tugas-tugas jika tidak akan membutuhkan upaya manual. Dasar kriptografi. Kriptografi adalah fondasi matematika dari keamanan informasi, dan pemahamannya pada tingkat praktis bukan hanya mengetahui bahwa enkripsi ada, tetapi memahami bagaimana algoritma spesifik bekerja, di mana algoritma tersebut digunakan dengan benar, dan di mana algoritma tersebut gagal, adalah persyaratan pengetahuan yang muncul di seluruh operasi keamanan, pengujian penetrasi, keamanan aplikasi, dan peran arsitektur. Area pengetahuan kriptografi yang penting meliputi enkripsi simetris, bagaimana algoritma seperti AES bekerja, tantangan manajemen kunci apa yang ditimbulkannya, dan di mana enkripsi simetris paling tepat, enkripsi asimetris, bagaimana algoritma RSA dan kurva eliptik bekerja, bagaimana pasangan kunci public-private memungkinkan enkripsi dan tanda tangan digital, dan mengapa panjang kunci dan pilihan algoritma penting. Fungsi hash. Bagaimana fungsi hash memberikan verifikasi integritas? Apa arti ketahanan terhadap tabrakan? Dan mengapa hal itu penting? Dan mengapa fungsi hash tertentu seperti MD5 dan SHA-1 tidak lagi dianggap aman? Public Key Infrastructure. Bagaimana otoritas sertifikat, rantai sertifikat, dan penyimpanan kepercayaan bekerja sama untuk memungkinkan HTTPS dan keamanan berbasis PKI lainnya. Dan kegagalan kriptografi umum, termasuk serangan padding Oracle, serangan waktu, dan berbagai kesalahan implementasi yang menyebabkan algoritma yang secara kriptografis valid digunakan secara tidak aman. Keterampilan tes khusus. Di atas fondasi teknis universal, keterampilan khusus yang mendefinisikan jalur karier tertentu, mewakili komponen kedalaman dari model praktisi berbentuk T, yang mendominasi pengembangan profesional keamanan siber modern. Network Security Monitoring dan kemahiran SCM. Pekerjaan di Security Operation Center (SOC), fungsi pemantauan defensif yang berada di titik masuk sebagian besar karier keamanan siber, berputar di sekitar kemampuan untuk memantau aktivitas jaringan dan sistem untuk tanda-tanda perilaku berbahaya, menyelidiki peringatan untuk menentukan apakah peringatan tersebut mewakili ancaman nyata, dan merespons dengan tepat ketika insiden yang sebenarnya dikonfirmasi. SOC modern mengandalkan platform SIEM, SOAR, dan XDR untuk mendeteksi, menyelidiki, dan merespons ancaman. Platform SIEM, Security Information and Event Management, termasuk Splunk, Microsoft Sentinel, IBM QRadar, dan alternatif sumber terbuka, mengumpulkan data log dari seluruh infrastruktur organisasi dan menyediakan antarmuka query dan korelasi yang digunakan analis keamanan untuk mengidentifikasi pola berbahaya. Kemahiran dengan setidaknya satu platform SIEM merupakan harapan dasar untuk peran analis SOC. Kemampuan tersebut berarti lebih dari sekadar mengetahui di mana menemukan dashboard. Itu berarti memahami cara kerja aturan korelasi dan cara menulis aturan baru,
cara menanyakan data log secara efektif menggunakan bahasa query khusus platform, cara menghilangkan noise positif palsu tanpa menciptakan titik buta, dan cara menyelidiki peringatan dari pemicu awal hingga investigasi dan dokumentasi lengkap. Incident response dan digital forensik. Incident response adalah proses untuk menahan kerusakan, memberantas ancaman, dan memulihkan sistem ketika terjadi pelanggaran keamanan. Insiden keamanan bukan lagi peristiwa langka, melainkan hal yang diharapkan. Perusahaan membutuhkan profesional yang dapat mendeteksi ancaman sejak dini dan merespons secara efektif. Keterampilan respons insiden yang kuat secara langsung mengurangi waktu henti, kerusakan, dan biaya. Kumpulan kompetensi inti respons insiden mencakup pemahaman siklus hidup insiden standar, persiapan, identifikasi, penahanan, pemberantasan, pemulihan, dan pembelajaran, dan kemampuan untuk mengeksekusi setiap fase secara efektif di bawah tekanan waktu. Strategi penahanan membuat keputusan cerdas tentang cara mengisolasi sistem yang terpengaruh tanpa menghancurkan bukti atau mengganggu operasi penting adalah salah satu keterampilan penilaian yang membedakan responden berpengalaman dari mereka yang hanya memiliki pengetahuan teoritis. Digital forensik adalah disiplin ilmu yang terkait erat dengan pelestarian dan analisis bukti digital dengan cara yang mempertahankan integritasnya untuk tujuan hukum dan investigasi. Keakraban dengan forensik komputer dan keamanan siber membantu para profesional unggul dalam karier mereka. Kumpulan kompetensi forensik mencakup prosedur pelestarian bukti dan rantai pengawasan, pencitraan dan analisis disk forensik memori, korelasi log di berbagai sumber, rekonstruksi garis waktu, dan analisis artefak. Memiliki dasar dalam forensik komputer memungkinkan para profesional keamanan untuk memahami apa yang terjadi ketika upaya pencegahan gagal dan bagaimana data yang dikompromikan dipulihkan. Penetration testing dan ethical hacking. Memahami cara kerja serangan dari perspektif penyerang tidak hanya berharga bagi penetration tester, tetapi juga merupakan perspektif yang membuat setiap peran pertahanan menjadi lebih efektif. Untuk melindungi jaringan dan infrastruktur organisasi secara efektif, kita perlu mengetahui bagaimana jaringan dan infrastruktur tersebut dapat dieksploitasi sejak awal. Pada dasarnya, kita perlu memiliki keterampilan yang sama dengan hacker untuk sepenuhnya memahami bagaimana suatu sistem dapat dibobol, dan pada gilirannya, menciptakan solusi efektif untuk menggagalkan serangan-serangan ini. Penetration tester melakukan penilaian keamanan resmi terhadap aplikasi web, jaringan, atau infrastruktur, mendokumentasikan kerentanan dan memberikan panduan perbaikan. Mereka menggunakan alat seperti Burp Suite, Metasploit, Nmap, dan Kali Linux, seringkali bekerja dari cakupan dan metodologi yang telah ditentukan sebelumnya. Kumpulan kompetensi teknis untuk penetration testing meliputi penilaian kerentanan aplikasi web, khususnya kelas kerentanan OOS topan, dan bagaimana masing-masing diidentifikasi dan dieksploitasi, pengujian penetrasi jaringan, pengintaian jaringan, enumerasi layanan, pemindaian kerentanan, dan eksploitasi, teknik eskalasi hak akses untuk lingkungan Windows dan Linux, jalur serangan Active Directory termasuk Kerberos roasting, paste hash, dan eskalasi hak akses domain, dan keterampilan penulisan laporan yang menerjemahkan temuan teknis menjadi panduan perbaikan yang jelas dan terprioritaskan untuk organisasi klien. Cloud Security. Adopsi cloud telah secara fundamental mengubah permukaan serangan yang harus dipertahankan oleh para profesional keamanan, dan keahlian keamanan cloud telah menjadi salah satu spesialisasi yang paling dibutuhkan dan berpenghasilan tertinggi di seluruh bidang. Adopsi cloud tidak melambat, dan begitu pula serangan berbasis cloud. Keahlian cloud bukan lagi pilihan, tetapi ini adalah bagian mendasar dari keterampilan karir keamanan siber saat ini. Kumpulan kompetensi keamanan cloud mencakup beberapa area yang berbeda tetapi saling terkait. Identity and Access Management di lingkungan cloud, memahami bagaimana kebijakan IAM bekerja di AWS, Azure, dan GCP,
bagaimana kontrol akses berbasis peran diimplementasikan, bagaimana akun layanan dan identitas terkelola berfungsi, dan bagaimana kesalahan konfigurasi IM menciptakan jalur eskalasi hak istimewa, mungkin merupakan keterampilan keamanan cloud prioritas tertinggi, mengingat kesalahan konfigurasi IM adalah penyebab utama pelanggaran cloud yang paling umum. Zero Trust Architecture. Zero Trust telah beralih dari kerangka kerja menjadi realitas operasional, dan pemahaman tentang cara mendesain, mengimplementasikan, dan mengoperasikan model keamanan Zero Trust kini menjadi harapan dasar bagi para engineer dan arsitek keamanan. Zero Trust bukan lagi sekadar kata kunci yang digunakan untuk mengamankan persetujuan anggaran. Jangan pernah percaya, selalu verifikasi. Kini lebih dari sekadar konsep. Ini menjadi praktik standar. Model Zero Trust kini beroperasi dan berada di pusat keamanan, dan implementasinya membutuhkan orang-orang yang memahami teknologi dan risiko organisasi. Zero Trust adalah filosofi keamanan yang menghilangkan asumsi kepercayaan di dalam perimeter jaringan. Dalam model keamanan tradisional, apapun yang berada di dalam perimeter jaringan secara implisit dipercaya. Dalam model Zero Trust, setiap permintaan terlepas dari mana asalnya, diautentikasi dan diotorisasi sebelum akses diberikan. Identitas menjadi perimeter baru, dan verifikasi berkelanjutan menggantikan kepercayaan berbasis perimeter statis. Implementasi Zero Trust melibatkan teknologi spesifik, autentikasi multifaktor, manajemen akses istimewa, segmentasi jaringan pada lapisan aplikasi, pemantauan kesehatan endpoint berkelanjutan, mikrosegmentasi. Tetapi keterampilan yang penting bukanlah hanya mengetahui alat-alatnya, melainkan memahami prinsip-prinsip arsitektur yang memungkinkan organisasi untuk beralih dari model perimeter lama ke Zero Trust tanpa mengganggu operasional bisnis. Pengetahuan tentang keamanan identitas dan kontrol akses sangat dibutuhkan sebagai ekspresi utama kompetensi Zero Trust. Governance Risk and Compliance. GRC mewakili dimensi keamanan siber yang terkadang dikarakterisasi sebagai non-teknis. Tetapi karakterisasi tersebut secara signifikan meremehkan pengetahuan dan keterampilan analitis yang dibutuhkan untuk melakukannya dengan baik. Keterampilan ini membedakan teknisi dari pemimpin. Kerangka kerja risiko dan kepatuhan memberikan struktur pada program keamanan. Keakraban dengan Cyber Security Framework NIST, Kontrol CIS, ISO 27701, dan peraturan khusus industri termasuk HIPAA, PCI DSS, dan SOC 2 membantu peran yang berfokus pada GRC. Kita akan menilai kontrol, mendokumentasikan bukti, dan mendukung audit. Para profesional GRC modern perlu bersikap strategis dan memahami konteks bisnis dari risiko keamanan. Ini berarti menerjemahkan kerentanan teknis ke dalam istilah risiko bisnis yang dapat dievaluasi dan ditindaklanjuti oleh pengambil keputusan eksekutif, mengukur potensi dampak keuangan dan operasional dari celah keamanan, membandingkan dampak tersebut dengan biaya kontrol, dan membuat rekomendasi berbasis bukti tentang di mana harus menginvestasikan sumber daya keamanan. Soft skill, pembeda antara yang baik dan hebat. Meskipun penguasaan teknis sangat penting, keamanan siber pada akhirnya adalah profesi yang digerakkan oleh manusia. Soft skill, komunikasi, pemikiran kritis, kerja tim, dan pengambilan keputusan etis memainkan peran utama dalam membentuk seberapa efektif kita dapat menerapkan pengetahuan teknis kita dan mendukung tujuan keamanan organisasi yang lebih luas. Menerjemahkan risiko teknis ke dalam bahasa bisnis. Komunikasi telah ditingkatkan dari soft skill menjadi persyaratan inti di bidang, di mana keputusan keamanan semakin membutuhkan dukungan eksekutif dan pemahaman tingkat dewan. Komunikasi bukan lagi soft skill, tetapi ini adalah persyaratan inti untuk membenarkan anggaran keamanan kepada dewan. Analis yang mengalami pertumbuhan gaji tercepat seringkali adalah mereka yang dapat memberi pengarahan kepada Departemen Hukum, Humas, dan Keuangan dalam bahasa yang mengutamakan bisnis. Tantangan komunikasi dalam keamanan siber bersifat spesifik.
yaitu menerjemahkan temuan teknis yang mendalam ke dalam bahasa yang jelas dan dapat ditindaklanjuti untuk audiens tanpa latar belakang teknis, dalam kondisi yang mungkin melibatkan manajemen krisis aktif. Seorang penanggung jawab insiden yang dapat mengidentifikasi apa yang terjadi secara teknis, tetapi tidak dapat mengkomunikasikan dampak bisnis, jangka waktu penanganan, dan jalur perbaikan dengan jelas kepada CEO dan tim hukum, hanya setengah efektif dari yang dibutuhkan peran tersebut. Berpikir kritis dan penilaian analitis. Lingkungan keamanan siber dipenuhi dengan data, peringatan, dan informasi, dan sebagian besar adalah kebisingan. Kemampuan untuk membedakan sinyal dari kebisingan, untuk menerapkan pemikiran analitis yang ketat pada situasi ambigu dengan informasi yang tidak lengkap di bawah tekanan waktu dengan konsekuensi nyata, adalah keterampilan kognitif yang membedakan para profesional keamanan yang efektif dari mereka yang kompeten secara teknis tetapi terbatas secara operasional. Berpikir kritis memungkinkan spesialis keamanan siber untuk menganalisis insiden keamanan dan mengantisipasi bagaimana penyerang dapat mengeksploitasi kerentanan. Keterampilan ini melibatkan pemeriksaan data yang kompleks, mengidentifikasi pola dalam ancaman siber, dan membuat keputusan untuk melindungi sistem organisasi. Kerangka kerja analitis spesifik yang dibutuhkan oleh pekerjaan SOC yang canggih, membedakan apa yang diketahui dari apa yang diasumsikan, mengidentifikasi bukti apa yang akan mengkonfirmasi atau menyangkal hipotesis, dan mengikuti logika investigasi hingga kesimpulannya, daripada berhenti pada penjelasan yang masuk akal pertama, adalah disiplin yang dapat dipelajari yang meningkat dengan latihan yang disengaja. Perhatian terhadap detail dan kewaspadaan. Mampu melindungi organisasi dari pelanggaran siber mengharuskan Anda untuk sangat waspada dan berorientasi pada detail, agar dapat secara efektif mendeteksi kerentanan dan risiko. Kita kemungkinan akan bertanggung jawab atas pemantauan jaringan berkelanjutan dan perlu dapat dengan cepat mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi keamanan secara real-time untuk mengatasinya. Asimetri konsekuensi dari pekerjaan keamanan, di mana penyerang perlu berhasil sekali dan pembela perlu berhasil setiap saat, menjadikan perhatian terhadap detail sebagai kebutuhan profesional daripada preferensi kepribadian. Satu peringatan yang terlewatkan, aturan firewall yang salah konfigurasi, atau entry lock yang tidak ditinjau dapat menjadi celah yang dilewati oleh pelanggaran signifikan. Disiplin ketelitian dalam kondisi kelelahan peringatan, tekanan waktu, dan monoton adalah apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh kewaspadaan berkelanjutan dalam operasi keamanan. Pembelajaran berkelanjutan dan kemampuan beradaptasi. Lanskap siber berubah lebih cepat daripada kemampuan pendidikan tradisional untuk mengimbanginya. Gelar atau sertifikasi dari 5 tahun lalu mungkin sudah sepenuhnya usang saat ini. Pemberi kerja ingin melihat bukti pembelajaran berkelanjutan dan proyek atau pengalaman langsung. Kemampuan beradaptasi adalah kunci masa depan keamanan siber. Kerentanan, alat, dan teknik serangan baru terus muncul. Kita perlu terus mengikuti perkembangan lanskap ancaman, melacak perkembangan alat dan platform baru, memahami bagaimana persyaratan peraturan berkembang, dan bersedia untuk merevisi pendekatan operasional secara mendasar seiring perubahan lingkungan. Komitmen berkelanjutan untuk belajar adalah salah satu prediktor paling jelas dari keberhasilan jangka panjang di bidang ini. Jadi, keterampilan penting dalam keamanan siber saat ini lebih luas, lebih dalam, dan lebih menuntut daripada sebelumnya. Persyaratan teknis telah meningkat karena ancaman menjadi lebih canggih. Persyaratan soft skill telah meningkat karena keputusan keamanan menjadi lebih penting bagi organisasi dan semakin sering dibuat di tingkat eksekutif. Dan laju perubahan telah meningkat karena lingkungan teknologi, lanskap ancaman, dan konteks peraturan terus berkembang lebih cepat daripada yang dapat diakomodasi oleh keterampilan statis.